Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisal Sabila Ruslan dengan NIM 23109112023 dari PSKPS Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mata dan juga anamnesis beserta pemeriksaan mata. Jadi untuk mata sendiri secara fungsional merupakan organ penglihatan manusia yang terdiri dari bola mata yaitu bulbus oculi beserta organ optik, otot ekstrinsik mata, sejumlah pembuluh darah dan saraf beserta berbagai struktur tambahan seperti kelopak mata yaitu palpebra, jaringan ikat atau tunika konjektiva dan aparatus lacrimalis. Pertama kita ke palpebra atau kelopak mata. Nah, bisa dilihat di sini untuk anatominya ada musculus levator palpebrae superior, ada septum orbitale, ada musculus tarsalis superior otot polos, ada cornis conjunctiva superior, ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis, ada tersus superior, ada glandula tarsalis, ada glandula sebaceae, ada cilia, ada muara saluran glandula tarsalis, ada tarsus inferior, ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis, ada cornis conjunctiva inferior, ada septum orbitale. Nah, selanjutnya kita ke aparatus lacrimalis. Nah, untuk aparatus lacrimalis ini, sistem lacrimal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem produksi atau glandula lacrimalis itu terletak di sebelah lateral atas bagian temporal sudut kelopak mata. Kelenjar ini terbagi menjadi dua oleh tendon musculus levator palpebrae menjadi kelenjar yang lebih besar di sebelah pars orbitalis dan lebih kecil di sebelah bawah pars palpebralis. Ini glandula lacrimalis pars orbitalis. Selanjutnya untuk sistem ekskresi yang terdiri atas punctum lacrimalis, caniculi lacrimalis, sacus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Ini untuk ductusnya. Ductus nasolacrimalis, sacus, caniculi lacrimalis, bisa dilihat pada gambar yang saya tunjuk. Nah, untuk glandula lacrimalis ini berfungsi untuk mengekskresikan sebagian besar komponen cairan lapisan film air mata. Film air mata ini terdiri dari tiga komponen, yaitu yang pertama lipid, dihasilkan oleh kelenjar meibom yang berfungsi untuk menghindarkan penguapan yang cepat dari lapisan film air mata. Yang kedua, ada komponen cair yang dihasilkan oleh glandula lacrimalis, sel gallbladder conjunctiva, dan kelenjar air mata tambahan, yaitu kelenjar Krause dan kelenjar Warfing, dan berfungsi sebagai cairan pembilas, mengimbangi permukaan yang tidak rata dan perlindungan antimikroba. Selanjutnya untuk komponen mukosanya dihasilkan oleh sel epitel kornea konjektiva yang berfungsi untuk adhesi lapisan tipis air mata. Lapisan film air mata akan melindungi dari dan memberi nutrisi lapisan luar mata pada waktu yang bersamaan untuk membentuk refraksi di permukaan depan sistem visualnya. Nah, selanjutnya kita ke bulbus oculi. Bisa dilihat pada bulbus oculi ini gambar-gambarnya. Ada kamera anterior bulbi, ada epithelium anterius, ada corpus ciliare, ada ora serrata, ada corpus vitreum. Jadi kita berfokus lagi ya. Jadi untuk bola mata atau bulbus oculi itu memiliki bentuk yang hampir bulat, bisa dilihat pada gambar hampir bulat. Dan diameter bulbus oculi ini pada orang dewasa itu sekitar 2,5 cm. Bola mata mempunyai berat sekitar 8 sampai 10 gram dan menempati bagian depan dari rongga mata kita. Nah, struktur yang terdapat pada bulbus oculi yang pertama itu ada konjektiva. Nah, konjektiva sendiri itu membran yang menutupi sklera dan palpebra di bagian belakang. Konjektiva itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada konjektiva tarsal yang menutupi tarsus, ada konjektiva tarsal jadi konjektiva tarsal ini sukar digerakkan dari tarsus. Selanjutnya ada konjektiva bulbi untuk menutupi sklera dan mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Selanjutnya ada konjektiva fornicis atau fornis konjektiva yang merupakan tempat peralihan konjektiva tarsal dan konjektiva bulbi. Nah, konjektiva bulbi dan fornis berhubungan dengan sangat longgar dengan jaringan di bawahnya sehingga bola mata itu mudah bergerak. Nah, adapun isi dari bulbus oculi ini yang terdapat tiga lapisan. Terdapat tiga lapisan. Yang pertama ada tunika fibrosa bulbi yang terdiri atas sklera dan kornea. Selanjutnya ada tunika vascula bulbi atau uvea dilalui oleh berbagai pembuluh darah serta pembuluh limfatik. Lapisan ini termasuk iris, corpus ciliare, dan choroidea. Ini ada kornea, sklera. Selanjutnya ada tunika interna bulbi yang tersusun atas dua bagian yaitu pars caecaretinae yang terletak di sebelah depan ora serrata. Selanjutnya ada optika yang terletak di belakang lateral mata sampai ora serrata. Selanjutnya tadi kan sempat saya singgung mengenai sklera, kornea, dan uvea. Jadi apa sih itu sklera? Nah, sklera sendiri itu merupakan jaringan ikat yang kenyal dan memberikan bentuk pada mata, merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata kita. Selanjutnya itu ada kornea. Nah, untuk kornea sendiri itu adalah bagian selaput mata yang tembus cahaya dan menutup bola mata di sebelah depan. Kelengkungan kornea lebih besar dibandingkan sklera. Jadi kornea ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama epitel, membrana Bowman, stroma, dan membrana Descemet, dan endotel. Selanjutnya itu ada uvea. Jadi apa sih itu uvea? Uvea sendiri itu terdiri atas iris, terdiri dari iris, corpus ciliaris, dan juga terdiri dari choroidea. Pada iris terdapat pupil yang dapat mengatur jumlah sinar yang masuk ke dalam bola mata. Reaksi pupil ini juga merupakan indikator untuk fungsi simpatis atau midriasis dan fungsi parasimpatis atau meiosis pupil. Otodilatator musculus dilatator pupillae
Dilator pupilae dipersarafi oleh simpatis, sedangkan sphincter iris dan otot siliar dipersarafi oleh parasimpatis. Otot siliaris, musculus ciliaris yang terletak di bagian siliar mengatur bentuk lensa untuk kebutuhan akomodasi. Badan siliar yang terletak di belakang iris menghasilkan cairan bilik mata atau aqueous humor yang dikeluarkan melalui trabeculum yang terletak pada pangkal iris di batas kornea dan sklera. Baik, selanjutnya kita ke anamnesis pada penyakit mata. Pertama itu kita harus melihat dulu dari aspek komunikasi. Aspek komunikasi itu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, mendengarkan secara aktif, tidak memotong pembicaraan pasien selama masih relevan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien, mempertahankan kontak mata dengan pasien, dan menunjukkan empati. Selanjutnya itu pada aspek anamnesis, kita menanyakan identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan juga pekerjaan. Habis itu menanyakan keluhan utamanya. Setelah itu kita menggali riwayat penyakit sekarang. Misalnya kita ambil dari keluhan utamanya mata kabur atau penglihatan menurun atau kelihatan penglihatan. Di situ kita harus menanyakan tentang durasinya, sejak kapan itu sudah berapa lama, terus onsetnya apakah itu mendadak ataukah perlahan. Habis itu mata yang sakit kiri, kanan, atau kedua mata. Habis itu keluhan lainnya, apakah matanya merah, matanya nyeri, apakah ada kotoran mata, dan lain-lainnya. Terus riwayat pengobatan penyakit ini, dan juga riwayat trauma mata dan sekitar mata. Contohnya lagi, misalnya keluhan utamanya yaitu mata merah, ditanyakan juga dari durasi, onsetnya, mata yang sakit yang sebelah mana. Habis itu ditanyakan juga keluhan yang menyertai, apakah disertai penurunan penglihatan atau tidak, apakah disertai sekat atau tidak, apakah dirasakan nyeri atau tidak. Habis itu sama seperti sebelumnya, riwayat pengobatan dan juga riwayat trauma. Setelah itu kita tanyakan juga tentang keluhan utama pasien, yaitu penglihatan ganda atau double. Kita tanyakan juga durasinya, onsetnya, mata yang sakit yang sebelah mana. Habis itu kita tanyakan lagi keluhan lain yang menyertai, apakah disertai penurunan penglihatan, disertai sekat atau tidak, disertai nyeri atau tidak. Habis itu keluhan utama mata berair juga sama seperti anamnesis sebelumnya, kita tanyakan hal yang serupa, di nyeri mata juga. Setelah semua itu kita harus juga menggali riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penggunaan kacamata. Habis itu kita harus menanyakan juga riwayat penyakit keluarga dan menggali juga riwayat penyakit sistemik. Apakah pasien menderita penyakit sistemik lain seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan membuat resum anamnesis. Selanjutnya daftar tilik untuk pemeriksaan mata. Kita mulai dari pemeriksaan visus. Pertama kita harus aspek komunikasi sama seperti sebelumnya. Habis itu aspek persiapan, yang dimana menyiapkan kertas optotip Snellen pada jarak 6 meter. Habis itu mengatur penerangan yang cukup. Terus aspek pemeriksaannya, pertama minta pasien untuk menutup mata yang tidak diuji, ditutup menggunakan tangan, tidak boleh ditekan, mata kanan diperiksa terlebih dahulu. Habis itu meminta pasien untuk membaca huruf yang tertulis pada optotip Snellen, mulai dari deretan yang paling atas ke bawah sampai deretan huruf terkecil yang masih dapat dibaca tanpa melakukan kesalahan. Yang ketiga, mengulangi untuk mata yang lain, dan yang terakhir menginterpretasi hasil dari pemeriksaannya. Setelah itu kita akan daftar tilik pemeriksaan segmen anterior mata, tekanan bola mata, dan segmen posterior mata. Pertama itu kita dari aspek komunikasi sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya. Habis itu aspek pemeriksaan yang pertama menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan dan pasien duduk berhadapan pada jarak dalam jangkauan dengan pemeriksa. Yang selanjutnya aspek pemeriksaan papilebra dan aparatus lacrimalis. Pemeriksaan keadaan kulit papilebra, visura papilebra, simetris, arah dari margol papilebra. Habis itu pemeriksaan bulu mata superior dan inferior, teratur atau tidak, apakah ada kotoran, arah pertumbuhan bulu mata. Habis itu pemeriksaan maura saluran lakrimal, punctum lakriminal pada margol papilebra, bagian nasal atas dan bawah ada atau tidak membuka atau tertutup. Yang ketiga, pemeriksaan maura saluran lakrimal, yaitu
pontolakrimal pada margo palpebra bagian nasal atas dan bawah, ada atau tidak membuka atau tertutup. Selanjutnya pemeriksaan kulit di atas acrolacrymalis, apakah terdapat benjolan, nyeri tekan atau tidak, tanda radang atau fistula. Setelah itu kita ke aspek pemeriksaan segmen anterior. Pertama kita minta pasien untuk memandang lurus ke depan, kemudian pemeriksaan conjunctiva bulbi. Pemeriksaan conjunctiva palpebra inferior, mintalah pasien untuk melihat ke atas, tekan kelopak mata bawah ke arah bawah dengan jempol pemeriksa. Yang selanjutnya periksalah conjunctiva palpebra superior, mintalah pasien melihat ke arah bawah, gunakan jempol dan telunjuk pemeriksa untuk membalikkan kelopak superior. Yang keempat, periksalah kornea dengan menggunakan cahaya senter dari depan dan dari samping. Yang kelima, periksalah bilik mata depan KOA dengan cahaya senter dari depan dan samping. Yang keenam, periksa pupil, refleks pupil direct dan indirect. Selanjutnya, periksalah lensa mata dengan cara menyinarinya dengan cahaya senter dari depan. Apabila jernih atau terdapat kekeruhan, kerut tipis, apakah itu kurang padat atau keruh padat. Setelah itu tes bayangan iris pada permukaan lensa atau shadow test. Selanjutnya aspek pemeriksaan tekanan bola mata. Tekanan bola mata diukur secara digital. Minta pasien melirik ke bawah. Pemeriksa dengan menempelkan kedua telunjuk pemeriksa secara bersamaan pada kelopak mata atas yang menutupi bola mata di ras sklera. Tekanlah bola mata dengan telunjuk kanan kiri secara bergantian dan menggunakan fluktuasinya. Selanjutnya aspek pemeriksaan segmen posterior. Minta pasien melihat satu objek dari belakang pemeriksa. Atur lensa oftalmoskop sesuai dengan ukuran kacamata pasien. Yang ketiga, pegang oftalmoskop dengan tangan kanan untuk memeriksa mata kanan pasien pada sisi kanan pasien. Pegang oftalmoskop dengan tangan kiri untuk memeriksa mata kiri pasien pada sisi kiri pasien. Yang keempat, pemeriksaan refleks fundus. Nyalakan oftalmoskop, pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop hampir menyentuh mata pemeriksa. Posisikan oftalmoskop pada jarak 10-30 cm di depan mata pasien. Sorotlah cahaya oftalmoskop ke pupil mata pasien dan pemeriksa mengamati gambar warna cahaya yang ada dalam pupil pasien. Interpretasi refleks fundus cemerlang, redup atau negatif. Yang kelima, pemeriksaan funduskopia. Nyalakan oftalmoskop, pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop hampir menyentuh mata pemeriksa pada jarak 30 cm di depan mata pasien. Sorotlah cahaya oftalmoskop ke pupil mata pasien. Pemeriksa bergerak maju agar fokus. Yang keenam, letak jari telunjuk pada panel lensa. Putar lensa untuk memfokuskan. Deskripsi hasil pemeriksaan yang dapat ditemukan. Pemeriksa adalah diskus atau papil nervus opticus. Yang kedua, pembuluh darah retina, arteria dan vena. Yang ketiga, makula dan fovea. Setelah itu catat hasil pemeriksaan. Baik, mungkin itulah saja penjelasan saya tadi tentang anatomi dan juga anamnesis serta pemeriksaan mata. Maaf jika ada kesalahan selama pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.